ada sukacita hari ini? Ya, harus ada sukacita. Nah, anak-anak, nak dapat rasa Kang, torang solewati itu 1 minggu dalam penyertaan Tuhan. Dan sekarang, torang so ada di hari apa kok, Teh? Ya, hari Rabu. Dan biasanya kalau hari Rabu, ada apa kok, Teh, hari Rabu? Ada Pondok Gembira. Oleh karena itu, mari anak-anak siapkan hati untuk beribadah dan memuji memuliakan Tuhan di ibadah Pondok Gembira hari ini. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu baik sekali dalam kehidupan kita. Dia pembaik sekali. Oleh karena itu, mari di saat ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak semuanya diundang berdiri. Ayo semua anak-anak berdiri dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Pujilah Tuhan dan hati yang gembira. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, nyanyi gembira. Dia selamatkanku, Dia selamatkanmu. Hui, glory haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, kau dan aku jadi pilihannya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, nyanyi gembira. Selamatkanku, Dia selamatkanmu. Hui, glory haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, kau dan aku jadi pilihannya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, sekarang torang mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih terus menyertai kehidupan kami selaku anak-anak-Mu, sehingga kami terus dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, di saat ini kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Pondok Gembira. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami setiap hari, kami masih sering kali melakukan dosa. Tuhan,
kami datang kepadamu, memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sering kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, menghapus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ada yang masih suka baking-baking dosa? Nah, mungkin dalam kehidupan anak-anak setiap hari masih aja baking-baking itu dosa. Dan anak-anak, kalau suka aja baking-baking dosa, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 8 ayat 34, di situ dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa itu DP arti orang yang selalu baking-baking terus itu dosa. Nah, kalau selalu baking-baking itu dosa, DP tambah di mana kok, Teh? Ya, di neraka. Nah, tapi ada kabar baik untuk anak-anak. Mau suka dengar itu kabar baik? Nah, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa anak-anak. Seperti kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 yang berkata bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Tuhan Yesus Tuhan Yesus pe anak-anak mau masuk neraka. Karena Tuhan Yesus sayang sekali pe anak-anak, Tuhan Yesus mau anak-anak masuk sorga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan anak-anak. Dan saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama Tuhanku satu, namanya Yesus. Ayo, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Tuhanku satu, namanya Yesus. Tuhanku satu, namanya Yesus, juru selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku satu, namanya Yesus, juru selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan isi berita firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami baca, dengar, serta renungkan sebentar, itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya.
di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Anak-anak, mari torang buka torang pe Alkitab dan firman Tuhan hari ini akan kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Enci ulangi, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Resina. Shalom. Damai di hati. Nah, anak-anak yang di rumah, apa kabar di hari ini? Ada sukacita? Yes, sukacita. Yes. Ya, Encik percaya anak-anak yang di rumah selalu ada sukacita. Amin. Nah, anak-anak, cerita Alkitab di hari ini seperti yang Encik Tessa ada baca tadi. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Nah, itu Tuhan Yesus ada bercakap-cakap dengan itu Nikodemus. Nikodemus, dia seorang yang ada jabatan. Dia ada kedudukan. Jadi dia termasuk orang yang dihormati. Ditinggikan artinya orang hormat. Orang sigi kalau orang bahasa Tombulu bilang sigi, hormat. Itu Nikodemus ini, dia punya jabatan. Tetapi ini Nikodemus, dia tidak malu datang kepada Tuhan. Nikodemus datang tanya di ayat 1. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi ini Nikodemus pertama dia ada akui itu Tuhan Yesus. Dia dibilang, Rabi, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi biar ini Nikodemus, dia seorang punya pimpinan, punya jabatan, dia akui itu Tuhan Yesus. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab nyenak mungkin kata itu mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus jabeking boleh mau terjadi kalau Allah tidak menyertai. Itu boleh terjadi kalau ada penyertaan Allah. Oh, berarti engkau ini utusan Allah. Tuhan Allah ada utus. Nah, Nikodemus bilang begitu, Pak. Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus ada jawab? Tuhan Yesus cuma ada jawab begini. Yang boleh mulia tuh kerajaan Allah adalah itu orang-orang yang dilahirkan kembali. Tuhan Yesus cuma ada jawab begitu. Yang boleh mulia tuh kerajaan Allah adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Anak-anak, bagaimana tuh dilahirkan kembali? Pasti anak-anak di rumah bertanya, kalau mau lahir kembali, torang kaan so lahir so ada ki, bagaimana mau lahir ulang? Tuh bagaimana kaan itu? Mau masuk ulang wak pamamak pe perut, kong mau kasih lahir ulang. Begitu wak. Anak-anak bingung tuh. Nah, itu lahir kembali menurut Tuhan Yesus. Begini dia pe maksud. Encik mesti ajar dulu ya dari pertama ya. Anak-anak percaya Tuhan Yesus toh sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Encik percaya anak-anak di rumah dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu belum jaba percaya, ragu-ragu. Sekarang anak-anak harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mesti percaya, terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Kedua, itu peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang torang jarayakan dang setiap Jumat Agung, baru Paskah, ya tah? Anak-anak ingat tuh perayaan Jumat Agung, Paskah, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang datang
untuk selamatkan torang, untuk mengangkat torang dari kuasa dosa. Kasih sucikan torang pe hidup. Ada selamatkan torang, ada kasih putus torang deng kuasa dosa. Ya, itu peristiwa di kayu salib, itu kedatangan Tuhan ke dunia. Tuhan Allah yang datang, yang torang kenal dengan Tuhan Yesus, dan dia bangkit. Itu adalah cerita yang benar. Anak-anak harus percaya itu, harus terima bahwa itu adalah benar. Bukan cerita towo-towo, bukan cerita karang-karang. Jadi pertama, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan anak-anak harus terima, percaya itu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk mengangkat manusia dari kuasa dosa, untuk menyucikan torang, untuk membersihkan torang, memutuskan torang pe hidup dari dosa. Itu peristiwa kematian Tuhan Yesus, itu betul. Anak-anak harus percaya itu, harus terima bahwa itu cerita yang benar. Kuasa Allah, kasih Allah yang diberikan kepada manusia karena kasih Allah yang besar. Dan ketiga, anak-anak harus bertobat. Bertobat. Apa itu bertobat? Berubah. Kalau masih suka baking dosa, mesti bertobat. Berubah. Jadi kalau dulu misalnya Encik mau kasih contoh, itu anak dia pe nama Doni. Kalau dulu ini anak Doni, orang kenal dia Doni yang nakal. Doni yang tidak percaya Tuhan Yesus. Doni yang tidak menerima Tuhan Yesus. Doni yang suka bikin kenakalan. Papan curi. Tukang bakal hae. Malas beribadah. Malas berdoa. Malas baca firman. Pangmalawang orang tua. Malas belajar. Jadi ini Doni dikenal orang sebagai anak yang jahat. Harus berubah. Kasih tinggal itu semua. Kasih tinggal. Harus jadi Doni yang baru. Doni yang baru artinya Doni yang percaya Tuhan Yesus. Percaya itu kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Berubah. Tinggalkan semua tu dosa. Itu tuh dia arti bertobat. Bertobat. Kong minta selalu dalam doa supaya Roh Kudus hadir. Jadi Roh Kudus hadir artinya Roh Kudus ada. Ada pak anak-anak pe diri, pak anak-anak pe tubuh, pak anak-anak pe pikiran, perasaan, perbuatan. Minta selalu Roh Kudus hadir pat orang pe tubuh ini, pat orang pe kehidupan ini. Roh Kudus kuasai supaya torang mampu hidup sesuai kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Mesti andalkan kuasa Roh Kudus. Kalau anak-anak cuma mengandalkan kemampuan pribadi, nyandak mampu. Pasti torang cuma mau baking dosa. Nah, kalau torang so baking semua itu, percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, percaya itu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan ada pertobatan, berubah. Jadi manusia baru artinya bukan jadi pakai baju baru, artinya tuh kelakuan. Itu dosa-dosa itu kasih tinggal. Berubah, bertobat. Dan undang selalu Roh Kudus lewat doa. Jangan minta lewat doa. Supaya Roh Kudus hadir pat orang pe hidup. Roh Kudus kuasai torang. Supaya torang pe hidup ini berbuah roh. Buah-buah roh. Tahu tuh buah-buah roh? Hari Minggu orang pe pembacaan tentang itu, buah-buah roh, kasih, sukacita dan lain sebagainya. Orang mau baca cerita itu hari Minggu. Ya, kalau anak-anak soja baking semua, tuh Encik dah bilang ini, itu no dia pe arti lahir kembali. Lahir kembali. Jadi Doni yang baru. Jadi Kavela yang baru. Jadi Igreja yang baru. Jadi Mika yang baru. Jadi Dela yang baru. Jadi Safinka yang baru. Jadi siapa lagi? Jadi semua anak-anak jadi baru. Jadi lahir baru bukan masuk ulang pa mama pe perut kong se lahir ulang. Bukan.
torang baking semua tu encik dah bilang tadi, itu no berarti torang so jadi orang baru. So jadi baru. So nyak sama deng dulu. Kalau dulu nak percaya Yesus, ndak menerima Yesus, baking dosa, ndak bertobat, ya. Berarti torang orang lama, manusia lama. Mar kalau torang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, percaya itu keselamatan yang Tuhan dah kasih, baru torang jangan baking dosa lagi. Baking apa tuh Tuhan Yesus sudah kasih ajar. Bertobat. Baru torang undang Roh Kudus untuk selalu hadir pa torang. Nah, Roh Kudus bekerja. Nah, kalau torang so jadi seperti itu, berarti anak-anak ini so disucikan, so dibersihkan. Ya, lewat kuasa Roh Kudus, anak-anak so dibersihkan. So jadi manusia baru. So jadi orang baru. Itu no tuh dia bilang lahir kembali. Jadi orang baru dengan so meninggalkan tuh kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak bagus. So dirubah semua. Itu tuh dia bilang lahir kembali. Anak-anak di rumah, Tuhan Yesus bilang kalau lahir kembali, baking sama semua tuh enci ada bilang-bilang tadi, dorang kata itu mulia kerajaan Allah. Dorang kata tuh mulia kerajaan Allah. Berarti kalau nak jah baking, tuh enci ada bilang tadi, berarti nak mulia tuh kerajaan Allah, Kang. Nah, anak-anak di rumah, musuh kalian tuh kerajaan Allah tuh. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Di sana Tuhan Yesus yang memerintah. Nah, kerajaan sorga. Semua suka tuh mau pergi di sorga bersama Tuhan Yesus di sorga. Ya itu tuh orang dia cari di dunia. Tuhan Yesus so kasih. Lewat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Mari torang terima. Torang terima dengan percaya, bertobat, melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi torang mesti percaya dan bertobat dan melakukan semua kehendak Tuhan. Nah itu, kalau kata torang sebegitu, torang mau lihat tuh kerajaan Allah atau yang disebut kerajaan sorga. Nah, berarti kalau nak baking itu berartinya nak mau lihat tuh kerajaan sorga. Nak mau pergi di sorga, di mana dia petampa? Di neraka. Semua tuh mau pergi di neraka. Nah, anak-anak, mari encik mengajak orang semua lahir kembali. Itu lahir kembali itu encik ada bilang tadi. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Percaya itu kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kong jangan baking dosa lagi, berubah. Berikut, minta selalu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang atur torang pehidup. Supaya torang pehidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kong ada buah-buah roh. Kasih, sukacita dan sebagainya. Torang mau cerita hari Minggu tuh cerita itu. Buah-buah roh. Amin anak-anak di rumah, amin. Anak-anak percaya Tuhan Yesus. Bertobat, berubah. Ya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku yang di rumah dan semua yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Shalom. Anak-anak, saat ini kita akan masuk pada sesi ayat hafalan. Anak-anak di rumah masih ada yang ingat ayat hafalan hari Minggu? Kalau masih ingat, alamatnya adalah Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, alamatnya Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Anak-anak so hafal?
Hafal terus nih di rumah supaya ayat Alkitab ini boleh berguna untuk kita semua. Nah anak-anak, demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini, mari semuanya kita menyanyi bersama-sama, Sejak Ku Kenal Yesus. Ayo anak-anak semua dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Sejak Ku Kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darinya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darinya. Nah sekarang kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa. Ayo kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lahir baru, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kami mau meninggalkan segala perbuatan dosa kami. Kami bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus akan terus hadir dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan setiap hari itu sesuai dengan buah-buah roh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di saat ini juga kami berdoa, kami memohon kiranya Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu melindungi kami semua anak-anak-Mu, dimanapun kami pergi dan berada, bahkan pun dalam kondisi di saat ini, akibat mewabahnya virus corona, tetapi kami percaya Tuhan adalah tempat perlindungan kami, yang akan selalu menolong kami, menjaga dan melindungi kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, bahkan pun virus corona yang membuat kami takut saat ini. Oleh karena itu Tuhan,
kami menaruhkan seluruh kehidupan kami semua, bahkan juga kehidupan keluarga kami, mama papa kami, oma opa kami, kakak adik kami, dan semuanya kiranya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Ayo anak-anak semuanya yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Allah sajalah yang menghibur. Ayo semuanya, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita, yuk memuji Dia. Berserutuk Tuhan, hui, berserutuk Tuhan, hui, berseru kepada Yesus. Berserutuk Tuhan, hui, berserutuk Tuhan, hui, berseru kepada Yesus. Satu kali lagi. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri menarilah. Ayo bangkitlah dan menarilah, hilangkan wajah yang susah dan sedih. Dengan gegap gempita, yuk memuji Dia. Berserutuk Tuhan, hui, berserutuk Tuhan, hui, berseru kepada Yesus. Berserutuk Tuhan, hui, berserutuk Tuhan, hui, berseru kepada Yesus. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Ayo anak-anak semuanya sikap yang baik, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai
anak-anak sekolah minggu, bahkan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah beribadah kepada Tuhan. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mengikuti tayangan ini. Dan akhirnya, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.